Reshuffle hingga Anies, kabar Surya Paloh temui Jokowi disoroti habis, ibarat tarik tambang. Ya, pertama saya agak sulit menjelaskan ya, apakah benar ada keretakan atau apa, kan yang tahu Pak Surya Paloh atau Nasdem dengan Pak Jokowi, kan gitu ya. Tetapi kan memang sebagai satu keluarga besar, koalisi pendukung Pak Jokowi, kita memang menangkap ada nuansa-nuansa gitu ya. Nuansa-nuansa yang kita juga tidak bisa konfirmasi gitu ya. Dan kalau saya pribadi berpendapat bahwa itu biasa saja sebuah dinamika gitu. Dinamika apa kita melihat dalam konteks visi ke depan yang memang kita bersama-sama miliki atau sepakati ketika koalisi pendukung pengusung Pak Jokowi ini sampai pada visi bersama, kan itu. Dan kalaupun ada dinamika pasti terkait dengan itu gitu, bukan pada hak politik masing-masing atau katakanlah langkah politik masing-masing yang memang itu semua kan sah dan sahih sebagai hak masing-masing gitu. Ya, suka tidak suka, senang tidak senang ya tentu hubungan itu ya sedikit berubah, sedikit ya tidak baik. Tetapi kan kalau di politik itu kan di depan rangkul-rangkulan, di belakang kadang-kadang gebuk-gebukan gitu kan. Bisa saja misalkan kedua tokoh tersebut kalau di media mengatakan ya kita baik-baik saja gitu, tapi di belakang kan kita tidak tahu, saling mengerjai atau saling tidak, kita tidak tahu. Nah, saya melihat ya tentu tadi Anies itu ya memang betul antitesa dari pemerintahan saat ini. Jadi kalau pemerintahannya saat ini dianggap buruk oleh publik, maka tadi Anies berpotensi untuk bisa menang. Dan itu menurut saya ya suka atau tidak, ini bisa dilihat sebagai simbol politik tanda kutip perlawanan yang ingin dilakukan misalnya oleh Surya Paloh apabila ada satu keputusan yang diambil oleh entah Jokowi ataupun Megawati dengan PDIP-nya yang dianggap berbeda pandangan. Apa sih yang ditolak menurut saya? Apa yang terekam dari pertemuan kemarin dengan 3 partai lain, yaitu menolak Partai Gerindra untuk masuk ke dalam barisan koalisi. Kabar adanya keinginan Surya Paloh untuk bertemu dengan Joko Widodo alias Jokowi tiba-tiba berhembus kencang jelang Pilpres 2024. Pertemuan kedua tokoh tersebut disebut-sebut akan membahas sejumlah isu terkait dengan kedua belah pihak mulai dari reshuffle hingga pengusungan Anies Baswedan. Isu ini lantar disorotin berbagai pihak, salah satunya adalah pengamat politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio. Dirinya menilai pertemuan kedua tokoh politik tersebut memang harus segera dilaksanakan demi kestabilan koalisi pemerintahan. Seharusnya Pak Jokowi menerima itu, misalnya Pak Jokowi nolak, alasannya apa? Apakah gara-gara Nasdem mencalonkan Anies Baswedan? Wah, itu jadi keliru nanti. Demikian katanya. Jika Jokowi benar-benar tidak menerima Paloh, tentu akan ada dampaknya. Pertama, reshuffle kabinet. Kedua, keluarnya Nasdem dari koalisi. Ketiga, musuh Jokowi akan bertambah. Pak Jokowi kan perlu banyak-banyak teman karena nanti setelah dia selesai dia butuh teman tuh, cetus Hensa. Namun ketika Jokowi menerima Paloh tentu banyak tafsiran yang akan muncul. Salah satunya soal koalisi dan sikap Nasdem menuju pemilu 2024. Kalau Jokowi menerima Surya Paloh artinya Jokowi juga welcome ke pencalonan Anies. Ulas Hensat. Sementara Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari mengatakan, jika benar Paloh ingin bertemu dengan Jokowi pasti akan diterima. Terlebih keduanya memiliki hubungan baik. Namun hasilnya apa? Hanya mereka berdua yang akan tahu. Tetapi apakah kemudian pembicaraannya akan punya kesepakatan atau tidak? Ini kita belum tahu. Kita wait and see saja perkembangannya. Tutur Kodari. Karena pertemuan mereka tak jauh dari dua hal, yakni berkaitan dengan koalisi dan potensi reshuffle. Sekarang ini ibarat main layangan atau main tarik tambang, masing-masing punya posisi dan ada ketegangan. Nanti akan ke arah mana pertemuan itu yang akan menentukan, kata Kodari.